Itu udah. Ya, sebenarnya Allah itu sudah memberi kita itu banyak skill, banyak keahlian dibanding yang kita tahu. Yang menjadi masalah adalah apa? Diri kita sendiri. Kita tidak tahu, tidak mencari tahu, nggak mau tahu, dan tidak sadar. Tidak ingin tahu, nggak mau cari tahu, dan tidak menyadari apa yang telah Allah kasihkan ke kita. Maka cari tahu sebenarnya Allah itu menciptakan kita ini mau jadi apa? Karena setiap orang itu dikasih skill sendiri-sendiri ya, beda-beda. Ada yang bisa jahit, ada yang bisa masak, ada yang jadi arsitek, ada yang bisa craft, ada yang jadi memborong. Nah, saat kita misalkan jadi tukang masak, melihat baju yang bagus, kita juga pusing, ini cara bikinnya gimana? Dan sebaliknya, seorang arsitek, dia hebat, tapi kalau bikin masak juga nggak akan pernah sampai. Nah, jadi cari tujuan hidupmu sesuai passionmu, sesuai passionnya. Misalkan, gitu ya, yang contoh paling gampang, passionnya masak, suka masak. Maka biar masak ini jadi sesuatu yang berkah, jadikan tujuan hidupmu, jadikan sebuah keberkahan. Kamu bisa buka warung masak gitu ya, toko makanan, Nah, dari makanan ini kamu dapatkan uang. Nah, uang ini bisa kamu sedekahkan atau kamu buka, bisa nanti berkembang, kamu bisa buka apa yang kamu inginkan. Mimpimu apa? Misalkan menghajikan orang tua, kamu ingin mengentaskan kemiskinan di lingkungan sekitarmu karena banyak kaum duafa yang tidak mampu. Kamu ingin bikin taman baca karena banyak orang yang nggak bisa baca. Kamu pingin ini, pingin itu. Nah, dari passion tadi kamu bisa jadi tujuan hidup kerja, uangnya bisa kamu wujudkan sesuai mimpimu. Nah, apa yang terjadi akan hidup kita itu penuh keberkahan karena hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi tentang orang lain. Kalau orang sudah tahu, orang sudah tahu tujuan hidupnya, maka hidupnya akan lebih berarti. Ini sudah jadi survei ya, orang yang tahu tujuan hidup lebih berarti, hidupnya lebih bahagia, lebih sukses, karena dia tahu mau kemana. Contohnya ya, kalau misalnya kita keluar nggak punya tujuan, mesti teman-teman bingung kan? Keluar di sini muter nggak jelas. Keluar, balik lagi, kita di kono nggak enak, kita ke sana nggak enak, sini nggak enak, ke situ bingung, galau. Tapi kalau kita punya tujuan jelas, oh aku mau ke pasar pun harus jelas. Kalau nggak jelas, uang di dompet habis, iya kan? Mau beli kangkung yang dibeli malah jilbab. Ya, jadi kalau kita punya tujuan yang jelas dari passion tadi, maka hidup kita insya Allah akan lebih bahagia, lebih sukses. Karena paham harus kemana, harus seperti apa, untuk apa hidupnya. Ada sebuah nilai lebih. Oke. Perjelas tujuan hidup Anda. Semakin jelas tujuan Anda, semakin Anda menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Orang yang merasakan kehadiran dalam menjalani hidup biasanya tidak tahu apa yang ingin dan harus dicapainya di masa depan. Ia mencoba menjalani kehidupan dengan cara mengalir saja apa adanya. Tapi ternyata mengalir apa adanya itu tidak terasa enak. Ketika tidak ada titik tuju di masa depan secara jelas, pikiran kita jadi random, kita jadi overthinking, kita jadi bingung memilih aktivitas yang penting untuk jalani. Akhirnya kita hilang semangat. So, perjelas tujuan hidup Anda agar Anda bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Siap? 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 Kayak gitu ya teman-teman ya? Ya tujuan, aku mengalir aja mbak, mengalir kok supaya rainan gelundang-gelundung jadi apa? Bahagia. Ada namanya generasi rebahan. Cuma scroll HP, lihat status teman, tahu-tahu jam 3 sore anak-anak belum makan gitu kan. Nah ini kita sering gitu, mbak hidupku ini mengalir wae gitu. Rasa mengalir kok tak ya tadi ya sudah diomong. Makanya harus jelas, hidupku jelas mau seperti apa, tujuan apa, ini kan membuat lebih bahagia. Perjelas tujuan. Nah, silahkan teman-teman mulai tadi ya caranya gitu. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu bisa, dan apa yang bernilai di mata orang lain. Misalkan tadi
kok suka, ada yang kemarin bilang ngajar gitu ya, ngajar. Aku tuh resign mbak, ngajar tapi karena demi anak-anak nggak bisa ngajar lagi, padahal ini hidupku. Jadi mengajar itu nggak hanya di sekolah, teman-teman. Ya, kalau kamu misalkan suka bahasa Inggris, kamu bisa mengajar. Apa yang berbeda dari orang lain? Pakafkan ilmumu, buka di rumah gratis, ya kan? Baik kan, bisa bahasa Inggris kan? Nah, silakan buka di kosnya gitu ya, buka ngajar di rumah gratis, les gratis buat teman-teman, insya Allah. Jadi kan bernilai kan, ada keberkahan, ada nilai lebih dari passion, dari apa kita suka tadi, bahasa Inggris, kita bisa mengajar, maka buka itu. Jadi ini tahapannya gitu. Jika masih tidak tahu, kok aku ngono tapi nggak lakoni, tapi aku nggak tahu ngapain, tak lakuin, tapi tetap aja nggak bisa, tetap aja nggak tahu terus gimana, bisa gimana. Maka tetap tentukan, mulailah dari hal yang kecil lagi, mulailah yang kamu suka, mulai dari sederhana, mulailah saat ini juga. Teman-teman, yang penting itu mulai aja. Kamu suka apa tadi? Menjahit, tingkatkan skillmu. Kalau kamu suka menjahit, masak, craft, ikutin kursus-kursus online atau offline, tingkatkan skillmu lah. Terus aku wis ketemu bakatku mbak, aku kayak seneng buat crafting gitu, tapi nggak bisa mending Yura, nggak akan berkembang. Tingkatkan skillnya, jadiin ahli. Bisa di online, offline, ikutin aja. Nah, mulai dari situ, mulai dari craft, kamu tekunin, ahli, kamu suka. Nanti jika kamu, ini ibarat saya itu berat tangga. Ini butuh 1000 tangga untuk sukses. Kamu nggak, ini tangganya nggak kelihatan ya. Tapi kalau kamu memulai dari satu tangga, kamu kursus misalkan, kamu akan menemukan komunitas baru. Kamu akan menemukan link baru, itu caranya ini. Kamu akan dapat tangga berikutnya, tangga kedua. Dari tadi kursus tadi, kamu menemukan tangga kedua karena dikasih tahu gurunya gini-gini. Kamu lakuin, nanti akan ada lagi informasi berikutnya. Kamu akan menemukan tangga ketiga dan seterusnya. Ikutin aja, kamu akan sampai. Jika kamu tahu cek itu cukup. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang kamu suka, mulai dari hal yang sederhana. Mulai saat ini juga. Jika kamu masih nggak menemuin tujuanmu, maka ini yang penting. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers to those 3 questions, you're on the safe side. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what's your destiny when you're done here? If you don't know the answers to many of those 3 questions, you're on the safe side. Bisa ulangi. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers to many of those 3 questions, you're on the safe side. Ya, jadi setiap orang harus punya tujuan. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya kamu nggak punya tujuan hidup, maka kamu tidak disable. Jadi catat dibandingkan dia. So, tentukan tujuan hidup. Jika masih nggak ini, berdoa, minta petunjuk sama Allah. Sebenarnya aku diciptakan ini untuk apa? Apa yang menilai dari itu akan berdoa. Insya Allah nanti akan ditemukan jalannya. Dan yang terakhir, tentukan angka cukupmu. Karena passion ini adalah bahan bakar yang luar biasa. Jika kita tidak menemukan angka cukup,
maka akan membakar diri kita. Kita jadi lupa diri, terkadang jadi istri yang apa ya, membakar. Jadi istri yang nggak menghargai suami gitu ya. Jadi tentukan angka cukupmu. Nah, ibaratnya seperti ini. Hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter man. Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan itu pinter man. Tapi kalau dibalik pertanyaan, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak pinter. Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebutuhan karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisyalah, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal yang kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhi nggak akan selesai. Paham? Perlu saya ulangi nggak? Kita ulangi sekali lagi ya. Soalnya penting Hidup banget itu poinnya. apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter man. Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan itu pinter man. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak pinter. Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebutuhan karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisyalah, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal yang kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhi nggak akan selesai. Jadi tentukan angka cukupnya. Karena kalau kita punya nafsu nggak pernah selesai. Nggak akan pernah selesai, itu yang bikin galau, yang bikin sedih, kecewa. Gitu ya. Jadi angka cukup. Angka cukupnya berapa? Misalkan kita ya di mentor itu sebenarnya kita tahu ilmunya. Misalkan punya usaha apa gitu. Misalkan punya usaha fashion gitu ya. Kita tahu caranya, kita tahu ilmunya. Kenapa enggak kita wujudkan? Bahkan ada yang ditutup karena kita menemukan angka cukup. Kita sudah segitu aja. Kalau kita mau membesarkan, karena tahu resiko yang akan terjadi adalah anak suami kita ini nggak akan terurus. Ini berat. Makanya banyak ada mentor yang menggulung usahanya, padahal dia sudah punya toko, punya karyawan online, omsetnya banyak, tapi dia relakan untuk apa? Untuk keluarganya. Dia paham perannya jadi istri dan jadi seorang ibu dan dirinya sendiri yang diperlukan. Jadi teman-teman silahkan angka cukupnya berapa. Kalau emang cukupnya segitu, sudah nggak usah dikoyo, nggak usah dikejar, nggak harus kayak memang rumput tetangga itu lebih hijau, nggak usah kamu lihat nggak perlu gitu loh. Karena tadi kita nggak akan pernah selesai kalau ngikutin nafsu kita. Jadi tentukan angka cukupmu tadi ya. Dan setiap orang punya angka cukup yang berbeda-beda. Nah yang terakhir itu apa? Nih kita sering gini nih. Ini nih rumput tetangga yang hijau, nggak mensyukuri diri kita karena sibuk melihat orang lain.
punya itu sudah lebih cukup. Syukuri apa yang kamu punya. Pokoknya yang gitu ya, tadi yang punya helikopter, yang ini mobil, aku pengen mobil off-road, aku pengen pokoknya mobil anyar, yang ini mesti mobil lain cukup daripada naik sepeda, yang naik sepeda ini aku jalan kaki, yang di atas lihat dia nggak bisa jalan, ya, terus aku jalan kaki masih cukup, seandainya aku bisa jalan. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita selalu melihat tetangga, teman, apalagi sekarang sosmed ya, lihat teman SMP kita, SMA kita, teman sekolah yang wow gitu kan, yang giling-giling di Singapura, di Hong Kong, padahal misalkan cuma background, teman-teman kita udah bikin galau, kita ngirinya enggak diakui atau tidak, pasti ada rasa kadang wah kok cuma gini toh ya, cuma tukang masak toh di rumah kok cuma gini, gak kayak teman-teman dia. Jadi kembali ke sini, padahal apa yang kita gitu tuh banyak yang ngiri juga loh di sebelahnya. Seneng Mbak jadi Mbak Ani guys, jadi rumah tangga aku kerja sibuk, gak bisa kayak Mbak Ani ya, kayak gitu kan. Kita sebenarnya nggak tahu, makanya syukuri apa yang kamu punya sekarang, tentukan akan cukupnya. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan banyak nikmat-nikmat yang ditambahkan Allah pada kita. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak nikmat. Oke, sekarang sekian gitu ya materi passion kali ini. Monggo kita lanjutkan diskusi Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Umi, gaji banget, kelotok banget, komplit banget ya. Sebentar, ini belum tak buka. Yang di sana paling lihat aku malah kayak pantauin. Bentar. Terima kasih Mbak Fitri Momo ya, materinya daging banget, komplit, video full yang mulai dari lucu, jorok-jorok, sintik dari bagian ini dari dari apa ini pesan video itu, waduh biasanya bapak mungkin pas sarapan ya. Oke, kita lanjut diskusi, kita buka pertanyaan ya. Monggo, ini benar-benar dimanfaatkan untuk bertanya, karena materi ini adalah merupakan tonggak untuk materi selanjutnya. Jadi benar-benar setelah ini nanti materinya adalah bagaimana sahabat semua di sini nanti berkarya keluar. Tapi berkarya kan tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang berkarya mungkin wes sak titae, sak mlakune. Apa mau ya? Mamer apa? Mamer apa tadi? Mamer mobil. Ayo berarti gak terjawab ngomong yang satunya kan? Oke, ya mamer itu tadi tidak hanya seperti itu, tapi benar-benar punya target, tujuan dan melakukan dengan bahagia. Maaf, temukan passionmu. Monggo, mau yang online dulu ya Mbak ya? Kita beri kesempatan. Yang online dulu, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan bisa resen. Ada yang ada pertanyaan tentang passion atau apapun tadi yang disampaikan sama Mbak Fitri. Sambil menunggu teman-teman. Oh ya Mbak Uswa ya, silakan Mbak Uswa dibuka modenya. Kurang keras, nggak dengar ya Mbak Uswa. Ini dia Mbak, pakai yang suara di situ. Bisa Mbak Uswa. Oke, oh ya.
Pak, bisa diulangi. Solusi gitu ya, mungkin seperti itu Mbak Usma biasanya curhat ke seseorang, tapi orang itu sudah benar-benar terpilih, terpercaya menurut Mbak Usma. Itu bagaimana solusinya? Itu dia, Mbak Usma. Oke, kita terima ya. Terima kasih Mbak Uswa. Jadi memang kendalanya kalau kita buang tong sampah padahal sampai selektif gitu ya. Orang yang kita percaya nanti kalau diceritain tahu-tahu tetangga kita yang sana tahu, padahal kita itu cerita cuma sama Mbak Anis gitu ya. Mbak Ani yang di seberang sana rungu gitu. Bener ya yang online ya? Ya. Nah seringkali memang seperti itu hidup gitu ya. Jadi kalau ingin karena belum menemukan orang benar-benar keep silent gitu ya, masih ada yang bocor, maka curhatkan saja sama Allah. Doa, dalam doamu sehari 5 kali, nangis itu lego gitu ya. Tapi sholat, berdoa, curhatin aja gitu. Allah, kalau enggak tulis, ada yang namanya terapi menulis gitu ya. Jadi ada masalah-masalahmu kan tulis aja. Memang tidak menyelesaikan masalah saja, tapi paling tidak secara emosi kita sudah keluar. Kalau memang belum menemukan orang yang tepat gitu ya, memang tidak mudah. Seringkali orang yang kita tepat aja, kadang kakak kita sendiri aja cerita, misalkan kakak kita Agus cerita itu, nanti kakak Agus ini cerita ke Kak Abdul itu datang, begitu beruntung tetap aja nah. Maka dari itu kalau memang itu sesuatu yang harus dilakukan, ya dilakukan aja. Masa kita habis sholat, tulis saja sampai benar-benar tanggung jawab. Insya Allah kalau curhatnya sama yang Maha Hidup itu ada walaupun tetap semua butuh proses gitu. Banyak itu Insya Allah. Yang penting jangan curhat di medsos. Karena banyak sekali teman-teman ada ya berapa ya kemarin itu kalau lagi galau ini bikin status. Oh semua orang tahu. Tapi cuma sebentar. Nanti tahu-tahu dihapus. Padahal semua orang pemangsanya nggak dibaca. Padahal semua orang yang baca. Jadi yang penting jangan curhat di medsos. Itu saja. Banyak yang galau-galau di medsos. Insya Allah itu Mbak Usma. Ada lagi? Ada lagi, ini ada pertanyaan di online ya, dari Mbak Robi Aton. Ya. Bagaimana cara kita agar bisa meningkatkan percaya diri dalam menjalankan usaha yang dijalani? Meningkatkan percaya diri. Mak ya, monggo Mbak Robi Aton dan yang lain. Ya, terima kasih Mbak Robi Aton. Gimana caranya meningkatkan percaya diri? Kembali dulu, selesaikan dirimu. Kalau kamu nggak selesai di masa lalumu, nggak akan pernah percaya diri. Insecure akan terus menggendolimu kemanapun kamu pergi, gitu ya. Tadi berat cerita gajah. Jadi ketika waktu dulu udah berusaha berkali menarik gak berhasil, dia nggak pernah mencoba, akan seperti itu. Maka selesaikan jika kamu punya masalah, luka pengasuhan di masa lalu dengan orang tua, dengan tetangga, terima, akui, rilis, lepaskan, jadikan dirimu sesuatu orang yang baru, maka kamu akan bisa percaya diri. Nah, setelah kamu udah selesai ini, langkah selanjutnya apa?
punya lingkungan yang positif itu penting. Kalau melakukan sendiri itu lelah. Kalau orang Jawa bilang anget-anget tai ayam gitu. Iya kan? Besok semangat, besok lagi wes lali aku ini melapor lupa. Maka kita butuh komunitas untuk menjaga semangat, rasa percaya diri ini tinggi. Kalau kita punya komunitas akan saling mensupport, akan saling mendukung satu sama lain sehingga kita tumbuh percaya diri. Nah, lingkungan ini pun pilih yang positif, jangan yang sosialita. Seragamnya anyar, bajunya baru. Besok ada acara apa, jilbabnya baru. Terus apa, tasnya baru. Wah, jempol. Ini juga harus pilih komunitas yang memang mampu mensupport usaha kita, mampu mensupport diri kita menjadi lebih positif dan banyak belajar, isi diri kita dan jadi seseorang yang berkualitas. Kenapa kita nggak pede? Karena ilmu kita sedikit, ilmu kita terbatas, maka banyak belajar. Parameter pun sama, ketika mau ngisi gini nih sudah berapa bulan sinaunya buka banyak kitab di bawah dibaca, banyak banyak referensi Google, baca Google, lihat YouTube, semua kita jadikan senjata gitu ya. Memang harus banyak belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan pernah pede. Nah, jadi Mbak Robiatun biar pede tadi ya, selesaikan masalahmu, cari komunitas yang positif dan banyak belajar. Apapun itu, belajar itu nggak cuma waktu kecil, sampai kita mati tetap harus belajar. Apapun itu, kalau kita nanti fokus belajar jadi ahli, pede itu otomatis gitu. Karena nggak pede itu karena ibunya psycho. Harus sedikit gitu Mbak Robiatun. Ada yang lain? Ada yang lain dari online? Kayaknya yang online sudah cukup ya. Yang offline monggo ya. Yang offline silahkan kalau mungkin ada yang mau perjelas atau didiskusikan atau malah mungkin ada yang mau sharing-sharing. Silakan mau sharing boleh, mau tanya boleh. Silakan Mbak. Tadi berkaitan sama apa ya, menemukan passion kita harus